Halo semuanya, jujur saya lagi semangat banget nih karena di pembahasan kali ini kita bakal ngebongkar salah satu hukum sains yang paling fundamental. Hukum yang ngatur alam semesta kita, tapi anehnya luar biasa deket sama keseharian kita. Kita bakal ngobrolin soal fisika dalam kehidupan sehari-hari, spesifiknya tentang hukum pertama termodinamika. Tenang aja, kita bakal ubah konsep yang kedengarannya rumit jadi sesuatu yang gampang banget dipahami. Jadi siap-siap ya, dan mari kita mulai petualangan sains ini. Coba deh bayangin, lagi turun hujan lebat, cuacanya dingin banget. Terus kalian nyeduh secangkir kopi atau teh panas. Biar awet, kalian masukin tuh minumannya ke dalam termos. Pertanyaannya, pernah kepikiran nggak sih kok bisa ya minuman itu tetap hangat dan masih ngepul berjam-jam di dalam sana? Kayak magisan? Padahal, termos yang biasa kita taruh di dapur itu bukan barang ajaib loh, melainkan contoh sempurna dari hukum fisika raksasa yang lagi bekerja. Nah, misteri termos inilah yang bakal memandu seluruh obrolan kita. Biar gampang, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita pecahkan misteri termos tadi. Kedua, kita bahas sebenarnya apa sih termodinamika itu. Ketiga, kita bedah 4 proses utamanya. Dan terakhir, kita satuin semuanya lewat satu rumus ajaib. Kita mulai ya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, misteri termos dan rahasia minuman hangat. Seringkali, kata-kata dalam sains itu kedengarannya nyeremin, bikin keder duluan sebelum belajar kan? Tapi coba kita bedah kata termodinamika. Sebenarnya ini cuma gabungan dua kata simpel, termos yang artinya panas, dan dinamik yang artinya perubahan. Udah, sesimpel itu. Secara harfiah ini tuh cuma cabang fisika yang mempelajari hubungan antara panas dan usaha atau kerja. Intinya, kita lagi belajar gimana sih panas itu bergerak dan berubah bentuk. Lanjut ke bagian kedua. Jadi, kalau ditanya apa itu termodinamika, kita harus paham dulu soal sistem dan lingkungannya. Nah, buat mahamin hukum ini, kita butuh sedikit imajinasi nih. Kita bagi dunia jadi 2 kubu, sistem dan lingkungan. Sistem itu gampangnya adalah benda yang lagi jadi fokus pengamatan kita. Misalnya, teh panas di dalam termos tadi. Sedangkan lingkungan, ya segala hal di luar sistem itu. Udara dingin di luar termos, ruangan tempat kalian duduk, sampai seluruh alam semesta. Dan keduanya ini dipisahkan sama yang namanya batas sistem. Yang kalau dalam kasus tadi ya dinding termosnya itu sendiri. Dan ini dia, membawa kita ke salah satu kalimat paling ikonik sepanjang masa dalam sains. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Wow, ini tuh intisari banget dari hukum pertama termodinamika. Pada dasarnya, ini adalah hukum kekekalan energi. Alam semesta kita ini luar biasa efisien loh. Dia nggak pernah ngehilangin energi. Dia cuma mindahin energinya dari satu saku ke saku yang lain. Masuk ke bagian ketiga, 4 proses utama gimana energi ini bisa bertukar. Proses yang pertama namanya proses isotermal. Sesuai namanya nih, iso berarti sama dan thermal itu suhu. Jadi ini proses di mana terjadi perubahan dalam sistem tapi suhunya tetap konstan, nggak berubah sama sekali. Dan karena suhunya diam aja, otomatis nggak ada perubahan energi di dalamnya. Jadi perubahan energi dalamnya 0. Biar kebayang, contoh nyatanya tuh pas kalian bikin popcorn di panci. Ketika kalian masak popcorn dengan suhu kompor yang dijaga konstan, panas yang dikasih sama api bakal sama persis kayak usaha yang dilakuin sama si jagung, yaitu ledakan-ledakan kecil yang akhirnya ngedorong udara di dalam panci. Fisika di dapur banget kan ini? Proses yang kedua namanya proses isohorik. Kalau yang ini volume gasnya yang ditahan tetap atau konstan. Coba bayangin sebuah wadah baja yang tebal banget. Ukurannya nggak bisa melar atau nyusut. Nah, karena volumenya nggak bisa berubah, gas di dalamnya jadi nggak bisa ngelakuin usaha fisik apa-apa. Usahanya 0. Akibatnya, semua panas yang masuk cuma dipakai buat naikin energi di dalamnya aja. Terus yang ketiga ada proses isobarik. Kali ini tekanannya yang dibikin konstan. Beda sama isohorik tadi. Di proses isobarik ini, gasnya bebas mau memuai dan ngelakuin usaha. Volumenya boleh banget berubah, asalkan tekanannya ditahan biar tetap sama. Contoh paling krusial di keseharian buat isobarik ini, waktu kalian masak air. Waktu airnya mendidih dan berubah jadi uap di panci yang kebuka, uap itu kan memuai tuh ke udara ruangan. Nah, tekanan udara di ruangan itu konstan, yaitu tekanan atmosfer biasa. Tapi uap air ini tetap ngelakuin usaha dengan cara ngedorong udara di sekitarnya. Sekali lagi, fisika lagi bekerja tepat di atas kompor kalian. Dan yang terakhir, proses keempat, proses adiabatik. Ini proses yang super ketat. Sistemnya benar-benar diisolasi. Nggak ada sepeser pun energi panas yang boleh masuk dan nggak ada yang boleh keluar.
semuanya terjadi murni 100% dari perubahan energi internal di dalam gas itu sendiri. Contoh nyatanya, pernah pompa ban motor pakai pompa manual yang ditarik dorong itu kan. Kalau kalian pompanya cepet banget, kalian tuh nekan udara kilat banget, sampai panasnya nggak sempat lari keluar, dan panas dari luar juga nggak sempat masuk. Hasilnya, kerja fisik dari tangan kalian pas mompa itu langsung berubah jadi kenaikan energi internal di dalam tabungnya. Makanya kalau kalian pegang ujung pompanya, rasanya pasti anget. Nah, buat ngerangkum semuanya, tabel ini ngebantu banget. Ada 4 kunci yang gampang dihafal. Isotermal itu ngunci suhu, isohorik ngunci volume, isobarik ngunci tekanan, dan adiabatik ngunci transfer panas. Struktur ini ngebantu banget otak kita buat nyernas semua konsep rumit tadi, jadi simple. Oke, akhirnya kita sampai di bagian keempat yang jadi pamungkas kita. Rumus ajaib hukum termodinamika. Rumusnya tuh sebenarnya elegan banget loh. Q sama dengan W ditambah delta U. 3 huruf simple ini udah merangkum semua perpindahan energi yang ada di alam semesta kita. Persamaan ini ngasih tahu kita, kalau kalian ngasih panas ke dalam sebuah sistem, panas itu cuma punya 2 pilihan. Mau dipakai buat ngelakuin kerja nyata, atau disimpan buat ningkatin energi internal sistem itu. Nggak ada pilihan lain. Kita bedah dikit biar makin jelas ya. Q itu kalor atau panas, bisa panas yang diterima, bisa juga yang dilepas. Terus W itu usaha alias kerja fisik. Dan simbol segitiga U atau delta U itu artinya perubahan energi dalam. Dan kerennya, satuan pengukurannya cuma satu untuk mereka semua, Joule. Karena pada dasarnya, mereka bertiga ini sama-sama energi. Terus gimana praktiknya di dunia nyata? Cuma butuh 3 langkah logis. 1, kalian amati dulu sebuah sistem tertutup. 2, hitung deh berapa banyak energi panas yang masuk ke situ. Dan 3, tinggal kurangi jumlah tadi sama usaha mekanis yang dilakuin sistemnya. Boom! Hasilnya adalah jumlah pasti energi internal yang berubah di sistem itu. Mirip banget sama ngerjain pembukuan keuangan ya, tapi ini buat alam semesta. Nah, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Dari tadi kita ngomongin termos, panci, sama pompa ban. Tapi coba deh pikirin ini. Kalau energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, gimana dengan tubuh fisik kalian sendiri? Gimana tubuh kalian bertindak sebagai sistem termodinamika detik ini juga? Kalian makan buat nambahin kalor, kalian bergerak melakukan usaha, dan suhu tubuh kalian selalu dijaga konstan di angka 37 derajat Celcius. Kalian, teman-teman, adalah sebuah keajaiban termodinamika yang lagi berjalan. Keren banget kan? Terima kasih ya udah nemenin ngobrol seru kali ini. Sampai ketemu di penjelasan sains kita yang berikutnya.